Están acercando sobre la zancuda. Cuánta información.
Baiklah, kalau begitu. Ya, selamat malam semuanya. Suara saya jelas ya? Oke, baik. Em, Malam hari ini kita kembali belajar sosiologi yang terakhir. Ini pertemuan terakhir ya. Em, yang ke-12. Jadi tinggal ujian. Berdasarkan jadwal tinggal ini terakhir. Nanti kita ya nggak apa-apa. Jadi dikabari aja kalau yang lainnya nggak datang. Ya. Baik, seperti biasa masih bersama saya ya, Mr. Enrico, dan topik kita malam hari ini ada 3 topik. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas tentang mobilitas sosial, tapi kita coba bahas kembali malam ini, mereview kembali ya. Kemudian ada faktor-faktor yang memengaruhi mobilitas sosial itu sendiri, dan apa yang menjadi saluran caranya bisa terjadi mobilitas sosial gitu. Jadi ini bab terakhir untuk semester 3 ya. Nanti kita sepakati kapan tanggal ujiannya, atau tinggal saya kirim nanti soalnya, kemudian saya kasih jadwal untuk mengerjakan. Oke. Seperti biasa, saya mau membagikan mind mapnya, peta alur pemikirannya, alur bagaimana apa itu mobilitas sosial. Nah, di sini juga kita mau melihat apa hubungan antara struktur sosial dengan mobilitas sosial. Struktur sosial itu terdiri dari unsur-unsurnya. Ada status sosial, misalnya posisinya sebagai apa di dalam masyarakat, kemudian ada perannya, kemudian ini bab yang sebelumnya ya. Kemudian ada diferensiasi sosial, perbedaan-perbedaan strata. Nah, yang mau kita lihat nanti apa hubungannya status sosial ini dengan mobilitas sosial. Artinya mobilitas sosial ini kita nanti akan lihat apa sebenarnya pengertian mobilitas. Mungkin kemarin sudah pernah dibahas dari kata mobile ya, artinya bergerak atau berpindah. Misalnya mobile phone itu termasuk ya, telepon yang bisa dibawa berpindah-pindah. Oke. Kemudian apa jenis-jenisnya, kemudian faktor mempengaruhi kenapa bisa ada terjadi mobilitas sosial. Oke. Kemudian salurannya. Nah, dengan demikian nanti harapannya Mbak sekalian bisa menganalisa apa hubungannya, kenapa struktur sosial itu bisa mempengaruhi mobilitas sosial, karena apa. Oke. Nah, setelah diketahui hubungannya, maka ini akan mengakibatkan konflik dan penyesuaian dalam masyarakat. Nah, konflik bukan berarti hal-hal yang negatif, tapi artinya ada ketidaksesuaian, ada ketidakberterimaan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dengan demikian akan terjadi penyesuaian dalam masyarakat. Oke. Jadi ini gambaran besarnya untuk bab ketiga tentang mobilitas sosial. Oke. Saya pikir kemarin sudah pernah dibahas ya. Ya, selamat malam Mbak Tia.
Oke, kita lanjut. Oh ya, malam hari ini kita hanya 1,5 jam, jadi waktunya tinggal 1 jam sekian menit lagi, 1 jam 10 menit lagi. Jadi saya harap semua bisa jangan ketiduran dan semua berpartisipasi kalau ada diskusi. Kalau mau izin pulang atau izin mau tidur, melapor dulu ya, atau izin mau kerja silahkan. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama kita mau lihat kembali definisi apa itu mobilitas sosial. Oke, seperti saya katakan di awal tadi, sebenarnya arti mobile tadi ya, mobile itu kan bisa dipindah-pindah, bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu mobility. Oke, jadi sosiolog dari Rusia mendefinisikan kalau mobilitas sosial itu adalah perpindahan seseorang. Jadi seseorang yang berpindah objek atau nilai sosial dari satu posisi ke posisi yang lain. Jadi ada perpindahan. Oke, jadi dari posisi A ke posisi B, dari posisi A ke posisi Z, kira-kira begitu. Itulah mobilitas sosial. Kemudian sosiolog Indonesia, sosiolog dari tanah air mendefinisikan gerak sosial atau social mobility atau mobilitas sosial sama aja ya, diartikan sebagai suatu gerak. Jadi intinya lah gerak dalam struktur sosial atau social structure, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Jadi ada pola-pola tertentu dalam masyarakat yang mengatur organisasi atau suatu kelompok sosial. Oke. Saya kurang tahu pasti apakah modul kita sama, tapi kalau di modul saya ini bab 3 halaman 59 ya. Dan sekarang halaman 62. Coba dicek kalau sama. Oke, itu dia pengertiannya. Jadi intinya adalah kata kuncinya adalah pergerakan atau perpindahan. Jadi kata mobile tadi ya. Nah, kemudian kita mau lihat contoh. Oke. Contohnya tadi perpindahan ya, dari suatu perpindahan orang ya, atau posisi dari suatu posisi ke posisi lain. Contoh ini pengangguran. Kenapa saya ambil contoh ini? Pasti ada kalanya pengangguran itu tidak selamanya jadi pengangguran gitu. Kalau memang dia berusaha, itulah namanya akan ada perubahan. Nah, dia akan berubah menjadi setelah pengangguran dari pekerja. Jadi awalnya di pengangguran, unemployment, kemudian dengan usahanya atau kegigihannya untuk mencari pekerjaan atau apapun itu, mungkin tidak terlalu besar atau tidak terlalu pekerjaan yang terlalu muluk-muluk, tapi karena ia berpikir keras dan berusaha untuk keluar dari situasi pengangguran ini, makanya dia mendapatkan pekerjaan. Contohnya ya katakanlah mungkin berdagang ya, berdagang kecil-kecilan, tapi sudah ada perubahan gitu, daripada pengangguran yang tidak menghasilkan apa-apa, tapi setelah dia mulai bekerja, penghasilan mungkin kecil-kecilan, disitulah terjadi mobilitas itu, perpindahan itu dari nol penghasilan ke katakanlah 20.000 rupiah per hari. Itu sudah perpindahan. Atau perpindahan sosial juga tidak selalu berbicara tentang pekerjaan, tapi pendidikan juga. Dan pendidikan ini yang akan kita bahas, yang sangat berpengaruh besar dalam mobilitas sosial.
mungkin ini juga salah satunya kenapa orang perlu mengecap pendidikan yang lebih tinggi dan yang lebih tinggi lagi. Nah, dari SD, SMP hingga SMA dan seterusnya. Jadi statusnya dari anak SD kemudian berpindah ke SMP itu sudah namanya perpindahan, itu sudah mobilitas sosial. Status sosial dia sebagai anak SD berubah setelah tamat, berubah menjadi status sosial menjadi anak SMP, kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya ditanya, ini pertanyaan mendasar, kenapa orang atau kenapa orang-orang ingin sekali kehidupan sosialnya berubah? Ayo, kenapa kira-kira? Kenapa misalnya anak yang pengangguran udah stay pengangguran aja, toh hidup, kira-kira gitu? Atau kenapa? Ada kira-kira pendapat? Kenapa kita harus move on ya, kira-kira gitu? Kenapa kita harus berpindah? Ya, untuk mencapai kesejahteraan hidup. Oke. Untuk memperoleh status sosial untuk hidup yang lebih baik lagi. Oke. Ada jawaban lain? Baik. Bisa diterima ya, Mbak Tia. Kenapa, contohnya kenapa mbak-mbak sekalian pengen ke Taiwan gitu, bekerja di Taiwan? Kira-kira itu untuk satu sosial ya, termasuk mungkin sempat dulu menganggur beberapa saat, beberapa minggu atau beberapa bulan. Oke, kalau tidak ada lagi, ya benar ya. Selain untuk meningkatkan taraf hidup, status sosial, untuk kesejahteraan, itu semua benar. Tapi memang pada dasarnya, kenapa saya tetap mendasar, pertanyaan mendasar, kenapa orang ingin, kalau misalnya ditanya kembali nih, kenapa orang ingin meningkatkan taraf hidup dan seterusnya dan seterusnya? Karena memang pada dasarnya, ya pada dasarnya manusia itu ya tidak pernah puas dengan keadaannya sendiri. Ada selalu rasa ingin, apalagi misalnya sudah bekerja atau katakanlah studi, ya ada rasa dalam diri pengen lebih lagi, mau yang lebih tinggi lagi, mau yang lebih tinggi lagi gitu. Ada, itu memang pada dasarnya sifat manusia, memang ada rasa ketidakpuasan ya. Misalnya nih, sudah mengecam pendidikan SD, pengen lagi, itu memang pada dasarnya itu sifat manusia, pengen lagi SMP, SMA, okay? Kemudian lanjut lagi sarjana, master, S2, kemudian doktor, okay? Dan seterusnya, okay? Jadi itu pada dasarnya. Misalnya pengangguran, tidak puas dengan ya pasti tidak suka dengan pengangguran ya, meskipun ada beberapa orang yang bertahan, tapi pasti orang tidak betah dengan pengangguran. Bekerja dengan penghasilan 20.000, berpikir lagi 20.000 mau bisa apa, kemudian tidak puas dengan itu,
cari usaha lain lagi, meningkat penghasilan, dan sudah dapat cukup banyak, pengen lagi gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi itu alasan mendasarnya. Bukan berarti tidak bersyukur ya, tapi memang manusiawinya begitu ya, tidak pernah puas. Oke. Tapi itu bagus ya. Itu sangat bagus sebenarnya, apalagi semakin kompetitif ya, semakin bersaing. Oke. Oke, kita lanjutkan sekilas jenis mobilitas sosial. Nah, ada pertama namanya mobilitas horizontal, yaitu perpindahan dari suatu posisi ke posisi yang lain, tapi sederajat gitu. Itu menyangkut misalnya tingkatan dan status. Katakanlah misalnya seorang menteri, ya kalau di modul dikatakan seorang menteri menjadi kabinet. Oke. Kabinet, misalnya kabinet Indonesia Bersatu, dan sekarang juga menjadi kabinet, di kabinet kerja, kabinet dari kabinet SBY Indonesia Bersatu ke kabinet kerja Jokowi misalkan. Jadi berpindah statusnya, berpindah status sosialnya, tapi di derajat yang sama, kira-kira begitu. Atau contoh lain di sekolah, status dia kepala sekolah di SMA negeri, katakanlah SMA negeri 1. Kemudian dia dipindahkan ke SMA yang lebih favorit atau yang lebih bagus, tapi tetap kepala sekolah gitu. Jadi sederajat tetap begitu. Oke. Nah, menjadi pertanyaan, misalkan ada seorang pedagang rokok. Oke. Pedagang rokok berubah menjadi pedagang koran. Apakah itu mobilitas sosial? Ayo. Kira-kira itu mobilitas sosial enggak? Seorang pedagang rokok misalnya, dia berubah menjadi seorang pedagang koran. Apakah itu termasuk mobilitas sosial? Mbak Santi, Mbak Ayu, Mbak Waryanti, Mbak Sri, Mbak Tia. Oke. Kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa? Apakah seorang pedagang rokok berubah menjadi pedagang koran itu dikatakan sudah mobilitas sosial, sudah ada perpindahan? Oke, iya. Jawabannya iya ya. Jawabannya iya. Kenapa? Pastinya dia sudah berpindah. Ya, jadi perpindahan itu bukan berarti yang harus ke level yang tinggi atau ke level yang lebih baik. Oke. Jadi itu tetap dikatakan mobilitas, tapi horizontal seperti jawaban Mbak Sri ya. Itu tetap, itu sudah namanya mobilitas sosial, tapi horizontal. Dia di posisi yang sederajat seperti kepala sekolah tadi gitu. Oke. Kemudian ada namanya wilayah. Jadi contohnya wilayah pekerjaan. Oke. Misalnya awalnya dia ke sawah atau ke ladang. Oke. Itu juga termasuk perpindahan sosial ya.
Atau selain itu misalnya perpindahan sekolah. Oke. Jadi dari sekolah ke rumah itu termasuk perpindahan sosial namanya. Dari rumah menuju sekolah ini termasuk bagian dari mobilitas. Atau dari sawah, dari rumah ke sawah atau ke ladang, kemudian kembali lagi ke rumah, itu namanya sudah mobilitas sosial. Jadi ada perpindahan gitu. Oke, itu namanya, tapi itu dalam artian mobilitas horizontal yang tetap sederajat dia. Oke. Nah, yang menarik adalah mobilitas vertikal ya. Ini dibagi dua, ada mobilitas vertikal naik dan ada mobilitas vertikal turun. Nah, kedua hal ini umumnya menyangkut tiga hal. Itu karena faktor kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Sebagai contoh begini, kakeknya dulu adalah seorang petani, neneknya juga seorang petani. Nah, kemudian mereka ini punya anak, satu perempuan dan satu lelaki, di mana anaknya adalah seorang guru dan putrinya adalah seorang petani, sama seperti orang tuanya sebelumnya. Kemudian mereka ini menikah dengan ibunya, anak petani, anak mereka tadi menikah dengan seorang petani. Ya, jadi ini belum, karena petani ini masih sejajar ya, tidak ada perubahan. Tapi yang satu ini, anak mereka menjadi seorang guru, jadi sudah ada mobilitas yang naik, sudah ada peningkatan, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang guru ini sudah menikah dengan guru, jadi sudah secara berpasangan, secara umum keduanya sudah meningkat dari pasangan sebelumnya. Oke. Kemudian mereka ini setelah menikah memiliki satu orang anak, dan anaknya ini lebih meningkat lagi status sosialnya. Dia seorang camat yang mungkin punya kekuasaan dan punya pendidikan lebih tinggi. Nah, itu namanya vertikal dan naik gitu. Oke, silakan Mbak Tia, kira-kira begitu. Dan contoh yang lain, ayahnya petani, ibunya petani, tapi anaknya bisa menjadi seorang guru. Jadi status sosialnya itu naik ya, semakin lebih baik dari segi kekayaannya, dari segi kekuasaannya, dari segi pengetahuan pendidikannya begitu. Itu namanya mobilitas vertikal ya, naik, mobilitas vertikal naik. Oke. Kemudian sebaliknya, ada seorang kakek dan neneknya adalah sama-sama bukan pengusaha, dan neneknya adalah pedagang, dan ayahnya seorang pedagang juga ya. Kemudian ibunya adalah seorang perawat, tetapi lahir anaknya sebagai satpam. Kita bukan mau merendahkan satpam ya, tapi dari segi pendapatan, dari segi status sosial, bisa dikatakan seorang perawat dan seorang pedagang itu akan lebih, secara umum ya, lebih dihargai, lebih punya status sosial yang baik, kira-kira begitu. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, pernah nggak bertanya kenapa mobilitas vertikal sosial ini bisa turun, bisa dia menurun? Kira-kira ada pendapat? Apa kira-kira penyebabnya? Atau pengalaman mbak-mbak sekalian gimana? Mobilitasnya vertikal naik atau vertikal turun? Kalau vertikal turun, kenapa? Kalau vertikal naik, kenapa kira-kira?
bisa begitu. Ya, Mbak Santi, Mbak Ayu. Mbak Ayu kenapa tidak pernah? Oke, silakan Mbak Ayu nongol dulu. Mbak Yanti, Mbak Sri, udah ya. Mbak Maya, Mbak Tia lagi cuci piring. Kenapa Mbak Maya? Kenapa bisa status sosial itu turun gitu? Mhm. Mbak Santi, Mbak Yanti, Waryanti, mana suaranya? Baik, kebanyakan jawabannya adalah faktor pendidikan. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya si anak ini punya pendidikan, ya, misalkan dia sampai SMA atau mungkin S1 tapi nggak dapat pekerjaan. Nah, ya saya setuju dengan faktor pendidikan, itu sangat setuju. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang pendidikan tapi pada akhirnya pekerjaannya itu hanya seorang satpam? Oke. Mungkin kalau ditanya masalah status sosial vertikal yang naik itu gampang mungkin ya, itu tidak jadi masalah. Ya, karena mungkin bekerja keras, punya kemampuan, punya relasi dan segala macam. Nah, jadi tadi saya katakan kenapa dia sudah punya pendidikan tapi pekerjaannya itu masih di kategori eh, kurang baik, kita katakan. Ini menarik jawabannya, ada skill ya. Tidak punya skill itu sering sekali memang ya, tamatan sarjana pun dia tidak punya pengetahuan, tidak punya kemampuan gitu. Dia hanya gelar, hanya punya gelar contohnya. Nah, itu penting sekali. Skill itu perlu. Dan di atas skill, jadi misalnya setelah pendidikan akan ya kita melanjutkan pendidikan ini mendapatkan skill ya, punya pengetahuan sekalian. Selain skill, selain pengetahuan juga skill pastinya, kemampuan ya, keahlian. Nah, selain itu ada memang faktor keberuntungan
atau faktor saya saya tidak katakan nasib, tapi saya tidak terlalu percaya sudah ini sudah bukan, saya sudah ada yang mengatakan faktor takdir. Saya tidak yakin dengan faktor ditakdirkan untuk miskin. Saya kurang setuju dengan itu, karena kita yang membuat kita miskin, ya, kita yang membuat kita bisa berubah lebih baik, taraf kehidupan kita lebih baik. Jadi makanya saya tadi setuju juga dengan pendapat mengatakan kemauan gitu, ya, kemauan itu. Ada orang yang ya tidak punya apa-apa, tapi karena dia punya kemauan yang tinggi, ya ada perubahan, ya, ada mobilitas sosial yang terjadi gitu. Jadi saling terkait semuanya dan saling melengkapi, ya, kira-kira begitu. Ya, situasi politik ya nanti kita akan bahas juga, ya, itu sangat berpengaruh. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor yang memengaruhi mobilitas sosial. Oke. Pastinya itu adalah status sosial sendiri, itu akan mempengaruhi. Status sosial di masyarakat itu akan sangat-sangat mempengaruhi mobilitas sosial itu. Kemudian ada kondisi ekonomi, situasi politik, ya seperti yang sudah disampaikan Mbak Shanti. Kemudian pertambahan penduduk dan petualangan. Oke, jadi ada 5 hal yang sangat mendasar yang mempengaruhi mobilitas sosial. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Saya pikir cukup jelas. Mbak Maya, kenapa nih, ya? Sinyal Vibo, ya. Oke, kita lanjut. Nah, status sosial seperti yang kita pelajari sebelumnya itu adalah tingkatan atau kedudukan sosial di dalam suatu masyarakat. Jadi sebagai apa dia, apa statusnya dia, tinggikah, ya, apakah dia kelas atas, kelas menengah, atau kelas bawah, kedudukan dia seperti apa. Oke. Kemudian proses pencapaian status sosial masyarakat sering diwarnai dengan perbuatan-perbuatan menyimpang. Wah, ini menarik nih. Yang tidak mengindahkan nilai, norma, dan keberadaan orang lain. Oke. Ini perlu dipertanyakan. Ya, nanti saya jelaskan, ya. Masalah petualangan ini. Perilaku yang menyimpang dalam masyarakat dalam mencapai status sosial itu, kenapa kira-kira bisa terjadi? Kenapa kira-kira? Jelas pertanyaannya, ya. Dianggap wah, ya. Misalkan untuk status sosial yang lebih baik, supaya terpandang di masyarakat, tapi dia sering tidak mengindahkan nilai dan norma. Misalnya dia malah menyalahi aturan atau berbuat yang tidak benar, begitu. Kenapa kira-kira bisa gitu? Kenapa Mbak Ayu? Atau Mbak Yanti, Waryanti? Kenapa kira-kira gitu?
Oke, ada jawaban lain? Ya, ini contohnya korupsi ya. Ya, kenapa orang bisa? Jadi pertanyaan kenapa menyimpang? Kenapa korupsi? Ya, itu contoh-contoh ya. Kenapa kira-kira bisa begitu? Ini perilakunya, ini perilaku korupsi, perilaku plagiat atau menjiplak ya, misalnya jadi pengen jadi sarjana tapi beli beli apa? Beli ijazah dan segala macam, atau jadi kepala desa tapi sogok sana sini gitu. Iya. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan itu yang umumnya yang terjadi lah karena permasalahan hati nurani seperti kata Mbak Sri, dan lebih ke karakter ya, karakter dan apa namanya, mentalitas ya. Mungkin seperti yang kita bahas-bahas sebelumnya, kenapa ya begitulah, masih pola pikirnya yang rakus akan uang tanpa memikirkan orang lain, dan ya hanya ingin perkaya diri sendiri. Dan mentalitasnya misalnya pola pikirnya belum terbuka, jadi dia berpikir misalkan dia ingin jadi seorang sarjana, yang dikejarnya hanya orientasinya hanya gelar sarjana, tapi tanpa tanpa isi, jadi sarjana yang tidak punya isi. Jadi alhasil itulah nanti yang jadi orang yang seperti katakan tadi ya, seorang satpam misalnya sarjana tapi dia hanya bisa hanya diterima sebagai satpam ya. Ya bisa jadi karena hal seperti itu ya. Ya bisa dibilang gila, gila pangkas, gila status ya, hanya itu yang diinginkan, bukan bukan nilai-nilainya, bukan makanya bukan bukan ini maksud saya begini, orientasinya hanya nilai ya, bukan ilmu. Nah, jadi pengen nilai yang bagus, pengen dihormati, tapi isinya tidak ada, ilmunya tidak ada gitu, isi kepalanya tidak ada gitu. Jadi lebih ke situ kalau saya berpendapat. Nah, makanya di sini peran-peran penting sebuah adanya pendidikan, bagaimana mengubah pola pikirnya itu, bagaimana memperbaiki karakternya, bagaimana mengubah mentalitasnya, kira-kira begitu. Jadi itu pentingnya suatu pendidikan. Makanya saya tetap anjurkan mbak-mbak nanti kalaupun sudah misalnya tamat KPC, lanjut lagi kalau ada yang ada kesempatan dan ada kalau cukup dana, lanjutkan saja untuk sekali universitas lebih, tapi jangan hanya mengajar ijazah ya, tapi memang benar-benar untuk mengisi ilmu dan mengisi pengetahuan supaya semakin apa ya, semakin terbuka gitu, pemikiran, dan semakin baik nantinya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kondisi ekonomi. Bagaimana hubungan antara status sosial dengan kondisi ekonomi? Oke, ada yang bisa jawab antara status sosial dengan kondisi ekonomi? Apakah itu berbanding lurus atau berbanding terbalik?
Mhm. Ya, ini sangat berpengaruh ya, dan sangat erat hubungannya. Artinya dia berbanding lurus. Oke. Kalau status sosialnya rendah di masyarakat, ya umumnya kondisi ekonominya pun akan rendah gitu. Katakanlah dia hanya seorang tukang cuci atau hanya seorang kuli bangunan begitu. Ya, kondisi ekonominya pun kalau memang hanya itu pekerjaannya ya. Oke. Kemudian dengan sendirinya kondisi ekonominya pun hanya seperti itu gitu. Tapi kecuali memang dia tekun dan gigih, ya pasti akan ada perubahan gitu. Tapi kalau hanya sebatas itu, ya hampir bisa dipastikan akan kondisi ekonominya pun akan sejajar dengan status sosialnya. Makanya em, kondisi ekonomi malah yang menentukan status sosial gitu. Jadi saling saling keterkaitan, dan status sosial itu juga akan mempengaruhi kondisi ekonominya gitu. Itu saling terkait. Misalnya kalau kondisi ekonominya baik, ya status sosialnya akan lebih baik di mata masyarakat, kira-kira begitu. Kalau kondisi ekonominya buruk atau sangat lemah atau di bawah rata-rata, ya status sosial dia pun masyarakat nanti akan seperti apa Mbak Sri, dipandang sebelah mata ya, dipandang sebelah kaki belum pernah dengar ya, atau mungkin ditendang sebelah kaki bisa jadi. Tapi kira-kira begitu ya, artinya kondisi ekonomi, faktor tadi ya. Jadi faktor ekonomi itu sangat berpengaruh ke mobilitas sosial ya, sangat-sangat berpengaruh. Khususnya kemiskinan ya akan menempatkan seseorang pada status yang rendah. Dan sebaliknya, kalau dia seorang yang kaya, ya status dia akan tinggi di masyarakat gitu ya. Oke. Bye bye. Nah, ya sorry ya. Tapi seperti saya katakan tadi, jadi bukan berarti kalau dia miskin akan miskin terus gitu. Justru di situ, justru karena kemiskinan biasanya orang berpikir, oh aku harus berjuang keras, harus berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki status sosialku gitu ya, memperbaiki taraf hidup keluargaku ya, supaya aku nggak dipandang sebelah mata lagi, kira-kira begitu, supaya orang tidak sepele dengan keluargaku, kira-kira gitu. Mungkin mbak-mbak sekalian juga sudah melakukannya ya, mungkin dengan di Taiwan sudah bisa berpenghasilan banyak dan membantu keluarga di Indonesia, dan orang mungkin melihat wow, sesuatu gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya ada situasi politik. Ini sangat besar pengaruhnya, apalagi di negara kita ya. Jadi siapa partai politik yang berkuasa, ya ante-antenya itu biasanya yang dapat jatah, kira-kira begitu. Anggota-anggota partai itu nanti yang punya posisi, punya jabatan di dalam pemerintahan, baik di lembaga tinggi atau lembaga tertinggi, misalnya DPR, MPR, di ke bagian komisi-komisi ya, ya kira-kira begitu. Itu sangat-sangat berpengaruh, dan bukan hanya di Indonesia, saya pikir hampir di seluruh negara di dunia itu terjadi. Karena ya itu pasti, karena partai itu adalah bagian dari politik, dan memang mereka yang sangat berpengaruh di dalam suatu pemerintahan gitu. Itu sudah tidak bisa dipungkiri ya. Oke. Nah Mbak Sri, politik itu kotor, tapi memang cara ini sangat mudah mencapai. Iya. Ini menjadi apa ya? Memang kalau di
ditanya sekilas orang akan berpendapat kalau politik itu kotor. Nah, tapi kalau kita memandang lebih dalam, lebih jauh lagi, itu sekilas memang akan image yang pertama keluar kalau kita berbicara politik adalah kotor. Namun sebenarnya politik itu baik jika memang orang-orang yang berpolitik itu baik. Ya, namun jadi begitu konsep orang berbicara masalah politik ada kotor. Jadi itu gambaran umum apalagi berbicara masalah politik di Indonesia. Tapi sebenarnya banyak orang-orang, ini yang perlu kita pahami, banyak orang-orang politik yang sadar arti politik. Justru yang perlu adanya kesadaran politik ya. Bukan berarti politik itu selamanya kotor. Justru kalau memang kita mau ingin perubahan, terjun di dunia politik. Tapi memang kita akan melawan, kalau memang kita orang-orang bersih ya, justru di situ begitu. Di situ tantangannya. Sanggup gak kita melawan arus gitu. Karena sudah hampir seluruhnya, katakanlah anggota partai politik itu sudah kotor, sudah berkubang di dalam kekotoran. Nah, jadi semua jadinya kena dampak itu. Jadi satu yang makan nangka ya semua kena getahnya gitu. Padahal sebenarnya pasti ada orang-orang politik itu yang bersih, yang punya idealisme gitu. Pasti ada ya. Ya begitulah situasi politik. Tapi yang mau saya tekankan adalah kita harus memiliki kesadaran politik bahwa memang politik itu senjata yang bisa bagus digunakan untuk membuat perubahan. Tapi ketika orang-orang di dalamnya sudah lari, sudah tidak peduli lagi kebenaran, tidak menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran, nah disitulah terjadi hanya mementingkan kepentingan partai misalnya. Jadi partai A misalnya, mereka hanya mementingkan partai mereka gitu. Jadi tidak mementingkan negara lagi. Oke. Nah, apa hubungannya dengan mobilitas sosial? Situasi politik menjadi pilihan yang sangat mudah untuk menaikkan status seseorang ataupun suatu kelompok. Khususnya bukan kita, negara-negara demokrasi ya. Ini sangat bagus digunakan untuk efektif digunakan untuk menaikkan status sosial. Mungkin awalnya dia hanya seorang katakanlah pedagang atau pengusaha ya, tapi karena dia punya banyak relasi, kemudian banyak langganan, katakan langganan, banyak kawan-kawannya. Nah, kemudian dia bergabung ke sebuah partai, kemudian mencalonkan diri sebagai anggota DPRD ya. Itu nanti akan step by step yang akan perlahan cepat ya. Atau misalkan dia awalnya hanya seorang wartawan, tapi karena dia punya banyak link, banyak relasi, banyak teman, itu yang mempermudah dia menjadi seorang anggota atau pejabat yang punya posisi. Nah, kalau memang isu itu diterima salahnya, kalau memang dia adalah bersih dan tidak awalnya memang dia sudah bersih dari jalur politiknya, tidak masalah. Jadi bukan berarti politik itu kotor. Ada orang memang dia hanya seorang wartawan ya, tapi karena dia memang ingin perjuangkan keadilan, ingin menjunjung tinggi keadilan, kebenaran dan kepentingan orang banyak ya, di situ itu makanya penting juga relasi ya. Nah, dengan sendirinya kalau memang dia tulus, apalagi ya tulus untuk mementingkan orang lain ya, dengan sendirinya satu sosial dia akan berubah. Mungkin sudah banyak contoh-contoh di negara kita ya, kepala negara yang benar-benar tulus ya, ingin membangun Indonesia, ingin membangun kabupatennya, ingin membangun kota madianya. Akhirnya memang satu sosial ini berubah gitu. Termasuk
misalnya presiden kita saat ini ya, banyak sekali ya. Nah dari situ. Namun ada kalanya politik biasanya berkaitan dengan proses pencapaian kekuasaan ya, karena memang itu. Jadi karena orang-orang di politik itu adalah identik dengan kekuasaan. Kalau mereka sudah punya jabatan, mereka punya kekuasaan. Nah, salahkah kekuasaan? Tidak ya. Ya itu memang naturalnya, itu alaminya. Kalau kita sudah punya jabatan, pasti kita punya kekuasaan. Namun yang menjadi masalah adalah menyalahgunakan kekuasaan, begitu. Oke. Apa hubungannya dengan status sosial? Pastinya kalau dia menggunakan kekuasaannya dengan baik dan itu berdampak banyak, ya status sosial dia pun akan lebih baik, dan itu akan menaikkan misalnya dari jabatan dia awal. Kalau misalnya dia awalnya hanya anggota, katakanlah dia hanya anggota partai, kemudian karena dia punya reputasi yang baik, punya nama baik, ya kan bisa diangkat menjadi ketua DPRD atau misalnya ketua DPR, dan punya jabatan, dan kekuasaannya dan pengaruhnya akan lebih besar gitu. Nah, yang menjadi masalah bagaimana kekuasaan itu salah digunakan. Ya, di sini juga bisa terjadi posisi yang lebih baik, atau tapi dampaknya cenderung merusak, kira-kira gitu. Mungkin status sosial dia di mata masyarakat baik, jadi dia si A sekarang jadi ketua DPRD, tapi dia terlibat kasus ini tidak bersih karena dia menyalahgunakan kekuasaan. Dia menyalahgunakan APBN atau menyalahgunakan dana pemerintah, dana segala macam. Nah, begitu yang salah menggunakan kekuasaan, salah menggunakan haknya ya di situ. Kemudian selanjutnya pertambahan penduduk, yaitu jelas ya. Kalau semakin banyak penduduk, pasti akan semakin sulit mencari pekerjaan. Karena ya jumlah lapangan pekerjaan, atau katakanlah jumlah tanah Indonesia itu nggak akan bisa bertambah, malah akan berkurang ya. Namun penduduk terus bertambah, ya otomatis lapangan pekerjaan akan berkurang. Nah, itu akan berdampak juga, kepadatan ini akan berdampak ke kemiskinan, akan mendapat pendidikan yang rendah, kesehatan yang rendah ya. Itu alami ya, memang wajar saja begitu ya, karena memang semakin sulit dan semakin kompetitif ya, dan semakin berat. Makanya sangat berdampak kepada mobilitas sosial itu sendiri ya. Semakin banyak penduduk itu dalam suatu negara, apalagi negara itu bukan yang baik, secara baik mengelola negaranya, akan muncul kemiskinan karena tidak terurus semuanya, dan ya muncullah kemiskinan. Oke. Kemudian ini akan susah untuk memperoleh status sosial yang lebih baik, dia akan lebih cenderung yang turun tadi ya. Jadi posisinya vertikal turun kalau memang ini tidak ditanggulangi ke depannya, misalnya penduduk tambah jumlah penduduk. Makanya pemerintah terus menggalakkan program KB ya, karena memang mau tidak mau akan lebih sulit mengurus, yaitu ya alaminya begitu ya, akan lebih sulit mengurus yang 7 daripada mengurus yang 4. Jadi ya begitu. Oke. Makanya nanti mbak-mbak kalau nikah gak usah banyak-banyak sekali ya.
biar status sosialnya pun bisa lebih baik ya. Kalau pemerintah kita bilang 2 anak cukup, tapi kalau belum puas ya tambahi, tapi jangan banyak sekali ya. Kita ikut program pemerintah. Oke. Nah, itu salah satu lagi faktor tadi ya, faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Selanjutnya petualangan ya. Tadi ada Mbak yang nanya, kenapa, apa maksudnya petualangan? Oke, orang yang suka bertualang itu adalah orang yang rasa ingin tahunya tinggi gitu. Pengen tahu seperti apa sih hidup di hutan, seperti apa sih hidup di pedesaan, seperti apa sih hidup di kota besar. Nah, ingin berpetualang gitu. Nah, ini akan mempengaruhi mobilitas sosial ya, akan mempengaruhi. Oke. Karena dia ingin tahu daerah lain. Tapi ini biasanya sementara. Kalau faktor petualangan ini dia hanya bersifat sementara, karena katakanlah dia hanya liburan selama weekend, selama akhir pekan, Sabtu Minggu, udah capek bekerja 5 hari di kota, aduh pengen istirahat dulu ke apa ya, ke daerah yang tenang, daerah pedesaan, ingin menenangkan diri, pengen lihat-lihat situasi. Itu termasuk bagian dari mobilitas sosial, tapi horizontal dia, jadi tetap posisinya tetap di ya tempat ya, wilayah tadi, seperti di awal tadi saya sampaikan, ada namanya horizontal akibat wilayah ya, wilayah kota dengan wilayah desa, kira-kira begitu. Atau dia berpetualang dari desa atau dari kota, pengen naik gunung, seperti apa sih rasanya di gunung, atau seperti apa sih rasanya di pantai, dan seterusnya. Nah, ini juga bagian dari faktornya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Baiklah. Kalau tidak ada, kita lanjut. Atau udah tidur semua ini? Masih on ya? Atau lagi main Facebook semua? Saya harap tidak ya. Oke. Baiklah, kalau masih on ya, syukur kalau begitu. Kelihatan semangatnya untuk memperbaharui ya, untuk menaikkan status sosialnya, mobilitas sosial ya. Pulang dari sini jadi istri pejabat semua ya. Amin ya, kita aminkan ya. Pejabat apa ini? Kalau pejabat yang korup gak mau lah, saya gak setuju. Tapi pejabat yang baik ya, atau pejabat yang bersih lah kalau bisa, yang amanah uci. Ya begitu, atau minimal pejabat rumah tangga ya. Atau ada di sini yang istri atau calon istri apa? Calon istri jenderal gitu. Iya. Calon ibu rumah tangga yang baik ya. Ya, karena fungsi seorang wanita yang paling tinggi itu adalah ibu rumah tangga. Yang kata teman saya yang belajar ilmu psikologi ya, itu pekerjaan paling mulia sebagai wanita, katanya ya. Tapi itu masih diperdebatkan, karena sekarang zamannya sudah
kesetaraan gender ya, sudah emansipasi ya. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Baik. Selanjutnya kita mau bahas saluran mobilitas sosial. Oke. Kenapa bisa? Apa yang mempengaruhi? Bukan pengaruhi, apa yang menjadi salurannya? Apa medianya? Apa perantaranya kenapa mobilitas sosial itu bisa terjadi? Oke. Nah, ada 3 hal yang mendasar, 3 hal yang menjadi salurannya. Yang pertama itu adalah perubahan, bukan perubahan ya, perubahan tempat tinggal, itu sangat berpengaruh. Kemudian ada status perkawinan, kemudian keanggotaan dalam organisasi. Ini 3 hal yang sangat mempengaruhi sangat berperan dalam mobilitas sosial. Oke. Nah, seperti apakah dia prosesnya? Ya, bisa kita lihat yang awalnya dia tinggal di daerah pedesaan dan fasilitasnya masih seadanya ya, kemudian ya katakanlah oke, maaf ya. Ya, jadi begitu ya. Dari kampung ya, dari kampung-kampung ya, kampung pindah ke kota, akhirnya ya status sosial dia lebih baik. Mungkin kali sangat bekerja keras ya, susah payah kerjanya di apalah kampung yang paling apa ya. Mungkin mbak-mbak tahu lah kampung-kampung di apa sana, Sipiongot mungkin, nggak tahu, mungkin Sipiongot ya. Kemudian bekerja keras mbak ya, kemudian menabung, kemudian komitmen untuk nanti saya harus punya rumah yang mewah, punya kolam renang, punya segalanya lah ya, kayak istana gitu ya. Nah, ini juga salurannya, ini medianya yang menentukan mobilitas sosial itu. Jadi dari sini akan terlihat perpindahannya ya, dari seorang yang miskin bisa dikatakan, atau bukan miskin tapi statusnya masih rendah, kemudian karena dia beli rumah mewah lagi di kota lagi, punya fasilitas yang lengkap ya, nyaman, akhirnya wow, dia sudah terpandang, dia hebat gitu, kira-kira begitu ya. Jadi tempat tinggal itu menentukan ya. Jadi awalnya mungkin rumahnya masih kecil, tapi setelah kerja di Taiwan 5 tahun, punya tabungan, beli apartemen atau beli apa ya di Indonesia, beli rumah, beli tanah, bangun rumah, wow, sesuatu ya. Semoga nanti mbak-mbak bisa semuanya seperti itu, pulang dari Taiwan sudah semakin baik kehidupannya dan jauh lebih baik ya, itu pasti. Kemudian perkawinan. Oke. Perkawinan juga mempengaruhi status sosial masyarakat ya. Itu secara otomatis kalau sudah menikah, misalnya di KTP-nya sudah ada status kawin, itu otomatis statusnya akan berubah di masyarakat.
sudah berbeda ya, jabatannya di masyarakat. Oke. Dan di sisi lain, misalkan seorang wanita ya, dia menikah dengan bukan nikah dengan bupati, tapi awalnya awalnya suaminya belum bupati katakanlah, tapi mereka setelah menikah suaminya mencalonkan diri jadi bupati, otomatis dia menjadi istri bupati, istri pejabat yang pastinya lebih dihormati di masyarakat, lebih dihargai. Itu juga artinya status perkawinan dia dengan bupati ini mempengaruhi status sosial dia di masyarakat, mempengaruhi posisi dia sebagai masyarakat. Mungkin awalnya dia hanya seorang ibu rumah tangga atau seorang katakanlah istri pengusaha misalnya, atau hanya istri seorang kepala sekolah atau istri seorang dosen gitu. Tapi setelah suaminya mencalonkan diri jadi bupati dan terpilih, nah awalnya mungkin yang mengenal dia hanya beberapa orang, hanya beberapa rekan-rekannya saja. Tapi setelah dia jadi bupati, sudah makin banyak yang mengenal dia dalam masyarakat. Kira-kira begitu. Oke. Jelas ya untuk masalah status ini ya. Pikir jelas. Kemudian keanggotaan dalam organisasi. Apa maksudnya? Dengan menjadi anggota organisasi tertentu, seseorang akan mendapatkan status sosial lebih tinggi. Ya, tadi sudah kita bahas di awal menjadi anggota partai. Bahkan dengan berorganisasi, ia dapat meraih posisi tinggi di masyarakat. Bagaimana prosesnya? Nah, contohnya, dia anggota sebuah organisasi. Ya, partai itu adalah organisasi ya. Partai politik, katakanlah partai politik seseorang, katakanlah kita misalkan si A, ya, dia masuk anggota partai tertentu, kemudian karena dia capable, dia punya kapabilitas, punya kemampuan, dan punya relasi, punya semuanya, punya kemampuan berpolitik dan segala macam. Intinya dia punya kemampuan ya. Dia mencalonkan diri menjadi seorang bupati atau wali kota. Oke. Kita ambil contoh misalnya presiden kita sekarang. Awalnya dia hanya seorang pengusaha mebel dan masuk ke sebuah partai, kemudian mencalonkan diri menjadi wali kota di Solo. Kemudian karena dia punya kemampuan dan dia punya nama baik, dia mencalonkan diri jadi gubernur di DKI Jakarta. Kemudian masih dia baik di mata masyarakat ya. Kemudian akhirnya terpilih menjadi presiden. Nah, ini namanya mobilitas sosial karena faktor dari organisasi. Jadi meraih posisi yang semakin tinggi dan bahkan mungkin posisi tertinggi. Kalau misalnya sudah menjadi presiden, itulah posisi tertinggi di Indonesia, kita katakan ya. Jadi itu pentingnya. Itu salah satu faktor yang menyebabkan organisasi itu penting di dalam memperbaiki status sosial. Jadi mbak-mbak sekalian juga mungkin kalau punya kemampuan dan ketertarikan berorganisasi itu penting ya. Atau misalnya organisasi apapun itu, mungkin anggota orang-orang TKI di Taiwan itu perlu sekali nanti setelah pulang ke Indonesia punya organisasi, itu akan berguna ya. Atau organisasi apapun itu. Saya sendiri terlibat dalam ada beberapa organisasi karena satu saat pasti itu akan mendukung karir saya dan mendukung status sosial saya, kira-kira begitu. Mungkin tidak bisa jadi presiden ya, minimal jadi menantu presiden ya. Ada amin lah ya. Halo semuanya, masih on ya? Atau tidak setuju saya jadi menantu presiden?
Oke, kalau begitu, kalau masih on kita lanjut ya. Saya memastikan semua masih on fire ya. Baik. Nah, tingkat pendidikan ini sangat jelas ya. Dari awal tadi kita bahas dan saya tekankan, pendidikan itu sangat-sangat penting untuk mempengaruhi mobilitas sosial. Sangat-sangat mempengaruhi, dan Mbak sekalian saya sakit setuju ya, karena alasan tadi pun hampir seluruhnya jawaban mengatakan faktor pendidikan dan tingkat pendidikan ya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, pastinya akan semakin banyak dan luas ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Itu ya sudah suatu hal yang pasti ya. Kalaupun semakin tinggi pendidikannya tapi pengetahuannya tidak makin luas, tidak ada yang salah dengan orang itu. Mungkin ada salah dengan motivasinya, kira-kira begitu, atau ada yang salah dengan latar belakangnya ya. Tapi umumnya ya inilah teorinya ya. Kemudian lembaga pendidikan seperti sekolah pada umumnya merupakan saluran konkret dari gerak sosial yang vertikal. Jadi vertikal ini sudah berbicara masalah mobilitas sosial yang vertikal. Nah, sekolah itu sangat mempengaruhi. Tingkat pendidikan itu sangat mempengaruhi. Makanya disebut sekolah-sekolah dianggap sebagai social elevator. Elevator itu tahu ya, elevator ya, tangga berjalan itu. Jadi ada tahap-tahapnya untuk lebih tinggi dan semakin tinggi dan semakin tinggi. Oke. Kita akan lihat seperti apa maksudnya. Oke. Nah, ini dia. Pendidikan sebagai social elevator. Jadi ibaratkanlah ini tangganya itu, tangga berjalan itu, atau tidak usah tangga berjalan. Tangga berjalan lah ya. Kalau tangga gak berjalan bukan elevator namanya. Karena dia harus dinamis ya, harus bergerak dari bawah ke tingkat selanjutnya, terus sampai tingkat tertinggi. Itulah dia dinamis, bergerak dia, berpindah dari posisi awal, dari posisi 0 mungkin ke posisi tertinggi. Oke. Misalkan dari awalnya dia tamat sekolah dasar, kemudian karena ada ketidakpuasan, aku pengen sekolah lagi, lanjut ke sekolah menengah pertama. Kemudian di dalam mengikuti masalah sekolah pertama ini, SMP, ada kendala dana. Oke, berhenti, hanya tamatan SMP. Nah, umumnya bukan semuanya ya, tapi kebanyakan kalau tamatan SMP biasanya akan lebih ya kurang baik lah statusnya di masyarakat. Mungkin hanya jadi office boy, atau hanya jadi pesuruh, atau ya asisten gitu-begitu ya biasanya ya. Sama misalnya hanya tamat sekolah dasar, tidak bisa baca, ya nggak mungkin kerjanya jadi penulis ya, atau menjadi staf kantor, jadi tukang ketik, karena membaca tidak mungkin. Jadi cleaning service lah kemungkinan, hanya bersih-bersih, atau hanya membersihkan, hanya mencuci, atau hanya membersihkan kantor, ya itu nggak perlu baca ya. Mungkin perlu juga ya, nanti tertulis kamar mandi wanita dimasukin pula ya sama laki-laki, itu penting juga sebenarnya. Jadi mau dimanapun sebenarnya perlu baca juga ya. Nah, kemudian ada juga beberapa orang yang mungkin tidak ada dana di SMP, setelah tamat SMP, tapi dia berjuang mungkin berbagai cara, akhirnya dia minjam apa segala macam, lanjut ke SMA. Setelah tamat SMA, oke, tidak ada dana, oke, berhenti, oke, cari kerja. Mungkin dia akan bisa ditempatkan staf di administrasi di sekolah atau di kantor, akan lebih baik posisinya. Kemudian, tapi ada juga orang yang meskipun tidak ada dana, cari beasiswa, lanjut S1, apapun harus kerjakan. Pokoknya nggak cukup tamat SMA, nanti nggak ada pekerjaanku buruk, tidak mau. Kemudian lanjut S1, akhirnya berjuang keras, minimal mungkin dia bisa menjadi seorang guru, atau menjadi sebagai pegawai tetap di sebuah kantor atau sebuah perusahaan, kira-kira gitu ya. Kemudian lanjut lagi, kayaknya
kayaknya S1 tanggung deh, lanjut gitu ya. Kemudian cari informasi beasiswa, aku harus lanjut, kira-kira gitu ya. Dicarinya hingga akhirnya lanjut strata 2 master. Oke. Kemudian dia akan punya posisi yang lebih baik, mungkin bisa jadi kepala sekolah atau jadi pengawas sekolah ya. Caranya bagaimana? Banyak caranya. Eh, Informasi di internet sekarang sudah banyak ya. Atau mbak nanti klik LPDP, itu ada nanti mbak Tia ya, LPDP. Banyak sekali sumber beasiswa di Taiwan, banyak sekali beasiswa ya. Kemudian nanti setelah itu lanjut lagi ke doktoral dan seterusnya. Oke, sampai akhirnya dia bisa jadi orang peneliti dan dia akan lebih punya posisi yang lebih baik di sebuah universitas. Oke, di mata masyarakat juga menjadi dosen. Oke, dan seterusnya. Jadi ada sampai profesor, hingga akhirnya dia menjadi orang guru besar atau peneliti. Inilah tahap-tahap ya sosial ya. Ya, inilah dia namanya pendidikan sebagai social elevator. Jadi ada tahap-tahapnya, dan perubahan sosial itu dampak jelas dari tingkat pendidikan itu ya. Jadi semakin tinggi pendidikan seseorang, status sosial dia di masyarakat pun akan semakin tinggi ya. Jadi mbak-mbak sekalian ya, seperti kata Mbak Sri, belajar yang pandai ya, giat terus ya. Kalau ada kuliah online ya, sekarang sudah banyak mata kuliah yang online. Yang penting belajar dulu mbak, nanti tamat dulu, tamat KPC, cari informasi lagi nanti, atau tanya-tanya saya kayak mana, kita diskusi lagi nanti boleh ya. Yang penting mantapkan dulu, hadir setiap saat di kelas, kemudian lulus dengan nilai yang baik. Oke. Pasti ada jalan kalau ada kemauan ya. Nanti mbak hebat tuh, misalnya tamat TKI dari Taiwan, akhirnya lulus S2, dahsyat luar biasa karena kegigihannya itu kan jadi motivasi ya, jadi wow, nanti jadi inspirasi bagi orang. Yang penting tetap semangat untuk belajar dan semangat untuk lebih baik ya. Where there is a will, there is a way, katanya. Dimana kemauan, di situ ada jalan. Ya, itu terbukti ya, dan saya mengalaminya sendiri ya. Oke. Dan ya, wow, sudah lewat rupanya. Ada pertanyaan? Ya, bahan kita sampai di sini malam hari ini sepertinya. Ya, begitulah. Ada pertanyaan? Atau ada pernyataan tidak setuju, atau ada sanggahan dan segala macam? Ada Mbak Santi, Mbak Ayu, Mbak lain-lain? Oke. Mbak bisanya kapan kita UAS? Minggu depan bisa? Oke. Berarti minggu depan saja ya. Nanti saya kirimkan di apa aja, di Facebook. Jadi ya, saya kirimkan filenya, saya post di Facebook dan kerjakan. Nanti saya kasih deadline-nya gitu aja ya. Oke. Minggu depan ya. Nanti mohon Mbak Sri kasih tahu ke teman-teman yang lain ya.
biar semua tahu dan mempersiapkan diri. Bahannya ya semua lah ya, nggak yang dipastikan nggak terlalu sulit, dan orientasinya jangan nilai tapi ilmunya yang penting. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, next week. Baiklah, kalau tidak ada, ya seperti yang lain-lain nanti saya share aja nanti apanya filenya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya saya akhiri dengan sebuah pantun ya yang sudah biasa sekali, banyak burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pertemuan kita untuk semester ini selesai, tinggal UAS ya. Jadi nanti tidak ada pertemuan lagi, ke depan hanya ujian ya. Oke. Baik. Sampai jumpa, sampai ketemu. Selamat mempersiapkan ujian. Oke. Semoga nilainya nanti baik semua ya, dan bisa melanjut terus. Oke. Ya, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih Mbak Waryanti, Mbak Sri, Mbak Tia, Mbak Maya, dan semuanya. Ya, sama-sama. Malam baik ya. Okay. Have a good night. Bye-bye. One an.